Hari ini, saya akan mengisahkan kisah seorang polwan yang selalu ditemani oleh Pak DPR setiap malam dan memberinya cuan yang tak dapat ia lupakan. Namun sebelumnya, marilah kita mempersiapkan diri sebelum melanjutkan ceritanya dan memperkuat 5 jari kita. Suara gerimis mengguyur atap rumah sederhana itu. Lampu teras temaram menyala sejak pukul 8 malam meski tak ada satupun tamu yang datang. Di sebuah rumah kecil di pinggiran kota kabupaten, seorang perempuan duduk sendiri di kursi rotan tua. Seragam dinasnya sudah ia lepas, diganti dengan baju tidur lengan panjang berwarna biru laut, namun wajahnya masih menyisakan sisa-sisa kelelahan dari hari yang panjang. Namanya Dian Pramesti, seorang polwan, usia 35 tahun. Sejak suaminya meninggal dalam tugas 4 tahun silam, ia menjalani malam-malam seperti ini, sunyi, panjang, dan dingin. Tidak dingin karena cuaca, tetapi karena rasa sepi yang menggigit sampai ke tulang. Jam digital di dinding menunjukkan pukul 22.59. 1 menit lagi, waktu yang paling ia benci datang lagi, jam 11 malam. Dulu, jam 11 malam adalah waktu saat almarhum suaminya biasa pulang dari dinas malam. Ia akan mengetuk pelan pintu, lalu langsung disambut pelukan hangat dan aroma tubuh yang khas, kelelahan bercampur kopi hitam. Tapi kini, pintu itu tak pernah diketuk lagi. Tak ada pelukan, tak ada suara, "Aku pulang." Hanya suara hujan, dan detak jam yang memekakkan hati. Dian menatap kosong ke halaman, hujan memantulkan cahaya dari lampu jalan. Tak jauh dari sana, suara motor berhenti. Sesosok pria turun dari kendaraan dinas berpelat merah, mengenakan jaket abu-abu dan celana bahan gelap. Rambutnya mulai memutih di pelipis, tapi wajahnya tenang dan berwibawa. Dian mengenal pria itu. Warga desa juga mengenalnya. Namanya Pak Surya, anggota DPR RI yang sedang reses dan menginap sementara di rumah dinas camat. Dian tidak terlalu akrab, hanya beberapa kali bertemu dalam kegiatan masyarakat. Tapi malam itu, Pak Surya tampak kebingungan. Ia menengok kanan kiri, lalu berjalan ke arah pagar rumah Dian. Dian berdiri pelan, membuka pintu, dan bertanya dengan sopan, "Pak Surya, ada perlu?" "Maaf ya Bu Dian, saya nggak ganggu kan? Saya hanya lihat lampu rumah ini menyala, dan ya, saya sedikit kedinginan. Boleh saya duduk sebentar di teras?" Dian mengangguk pelan, mencoba tersenyum. Ia tak menyangka seorang tokoh sebesar Pak Surya bisa terlihat begitu manusiawi malam itu. "Silakan Pak, mau saya buatkan teh? Kalau tidak merepotkan." Tak lama kemudian mereka duduk bersebelahan. Dian menyodorkan cangkir teh hangat. Tak banyak kata keluar, hanya suara hujan dan sesekali hembusan angin yang menyusup ke sela pembicaraan. "Rumah ini tenang, ya," kata Pak Surya tiba-tiba. "Tenang, tapi sepi Pak," jawab Dian jujur. Pak Surya tersenyum kecil. "Saya pikir saya satu-satunya orang yang merasa begitu malam ini. Ternyata tidak." Mereka saling diam, lalu tertawa kecil. Ada rasa lega, semacam pengakuan yang tidak diucapkan. "Aku pun lelah, aku pun sepi. Saya sudah lama ingin ngobrol dengan seseorang tapi bingung siapa. Semua orang sibuk minta proyek, semua sibuk menilai. Tidak ada yang benar-benar mendengar," kata Pak Surya. "Saya juga Pak, sudah 4 tahun ini malam saya terasa kosong. Setiap jam 11 selalu terasa paling berat." Pak Surya menatap Dian dalam-dalam. Ia bisa melihat bekas luka di mata perempuan itu, luka yang disembunyikan dengan senyum, tapi tidak pernah betul-betul hilang. "Kenapa jam 11? Tanyanya pelan. Dian menunduk. "Itu jam suami saya biasa pulang. Sekarang saya hanya duduk di sini, pura-pura menunggu. Padahal saya tahu dia tidak akan datang lagi." Kata-kata itu menampar sunyi. Hujan masih turun. Pak Surya tidak menjawab, hanya memandang ke depan. Ia juga merasa disindir oleh langit. "Saya tidak tahu kenapa saya ke sini Bu Dian, tapi terima kasih sudah membuat malam ini terasa tidak menyakitkan." Dian tersenyum samar. "Pak Surya, kalau besok lewat lagi, mampir ya. Teras ini selalu terbuka jam 11 malam." Kalimat itu mengendap dalam pikiran Pak Surya sepanjang malam. Ia tak mengira sapaan sederhana dari Bu Dian, seorang polwan janda yang selama ini hanya ia kenal dari jauh, bisa membekas begitu dalam. Bukan karena ajakannya yang terdengar menggoda, tapi karena ketulusannya yang jujur. Di balik kedewasaan mereka berdua,
ada kesepian yang sama, kesunyian yang pelan-pelan berubah menjadi candu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, Pak Surya tidur tanpa mimpi buruk. Esok harinya, kegiatan reses berjalan seperti biasa. Pak Surya mendatangi beberapa kelompok tani, melihat kondisi saluran air, dan mendengarkan keluhan warga. Tapi pikirannya melayang, jam di tangannya bergerak lambat, seolah alam tahu dia menunggu waktu tertentu, jam 11 malam. Dan seperti malam sebelumnya, lampu rumah Dian menyala tenang. Bukan terang menyilaukan, tapi cukup untuk membuat hati siapapun ingin duduk sebentar. Pak Surya mengetuk pagar, Dian sudah menunggu. Kali ini dengan senyum kecil dan satu gelas kopi yang mengepulkan uap. "Tadi siang saya beli kopi yang biasa diminum suami saya dulu," ujar Dian pelan. "Terima kasih," kata Pak Surya. Ia mengambil gelas itu dengan kedua tangan, hangatnya menjalar sampai ke dada. Mereka duduk dalam diam sejenak, seperti dua orang asing yang tak butuh basa-basi, hanya keberadaan yang cukup. "Saya biasanya nggak ngobrol banyak sama orang," kata Dian akhirnya. "Saya juga. Selama 15 tahun jadi anggota DPR, saya paling benci rapat yang hanya jadi ajang bicara, bukan mendengar." Dian tersenyum. "Bapak berbeda." Pak Surya menatap Dian dengan rasa ingin tahu. "Berbeda bagaimana?" Bapak duduk, diam, lalu dengar. Itu jarang sekali ditemukan, apalagi dari laki-laki. "Karena saya juga capek bicara, Bu Dian," jawab Pak Surya. "Di Senayan, saya dipaksa bicara tentang banyak hal. Tapi di dalam hati saya tidak tahu saya ini siapa lagi." Kopi yang ada di tangan mereka perlahan mendingin, tapi suasana hati mereka mulai menghangat. "Bapak tahu?" tanya Dian pelan. "Jam 11 malam ini, semacam jam pengakuan dosa buat saya. Saat semua suara dunia berhenti, hanya tinggal suara di kepala sendiri. Kadang saya menangis tanpa suara, kadang saya bicara sendiri. Saya tahu persis rasanya," kata Pak Surya. "Saya sering duduk di ruang tamu rumah dinas, menatap dinding putih kosong, membayangkan istri saya masih ada." Dian kaget. "Bapak juga sendiri?" Pak Surya mengangguk pelan. "Istri saya meninggalkan saya, bukan karena meninggal, tapi karena ambisi saya." Dia bilang, "Saya mencintai jabatan lebih dari dirinya." Dan dia benar, kata-kata itu keluar dengan tenang, tapi penuh beban. Dian menunduk. Mereka saling berbagi luka, tanpa saling menghakimi. "Saya tidak menyangka, Pak," ujar Dian. "Saya juga tidak menyangka akan duduk di sini, jam 11 malam, ngobrol dengan seorang polwan di sebuah rumah kecil, dan merasa lebih manusia." Angin malam bertiup lembut, daun-daun bergerak pelan di halaman rumah. "Saya takut jam 11 malam, Pak," kata Dian lirih. "Waktu terasa sangat lambat. Jantung saya berdetak lebih keras. Dulu saya selalu menunggu suara pintu dibuka, tapi sekarang hanya sunyi yang datang. Dan malam kemarin, saya datang." Dian menoleh. Matanya basah, tapi ia tersenyum. "Iya. Dan untuk pertama kalinya, saya merasa seperti didengar." Pak Surya berdiri dan berjalan ke tepi teras. Ia menatap langit malam. "Kadang, tempat paling nyaman bukanlah rumah megah atau ruangan mewah, tapi tempat di mana kita bisa duduk tanpa topeng, tanpa jabatan, tanpa pencitraan. Teras saya ini memang tua, Pak, tapi tidak pernah menolak siapapun yang jujur." Pak Surya menoleh. "Bu Dian?" "Ya, Pak. Besok, saya datang lagi. Saya siapkan kopi yang lebih pahit, supaya kita sadar kalau hidup ini, walaupun pahit, tetap bisa dinikmati bersama." Keduanya tertawa kecil. Malam itu, tidak ada pernyataan cinta, tidak ada genggaman tangan. Hanya dua jiwa yang perlahan saling menemukan ruang untuk pulih. Dan mungkin, cinta tidak selalu hadir dalam pelukan. Kadang ia datang dalam bentuk telinga yang mau mendengar. Ucapan terakhir itu masih terngiang dalam benak Dian saat ia menyalakan lampu teras rumahnya malam itu. Jam 22.57, 3 menit lagi. Dian menyeduh kopi pahit, lebih pekat dari malam sebelumnya. Kopi hitam tanpa gula, disajikan dalam 2 cangkir kecil. Harumnya memenuhi ruang tamu, membuat kenangan-kenangan lama yang ia pendam mulai naik ke permukaan. Ia menatap keluar, berharap
Dan seperti malam-malam sebelumnya sejak pertemuan pertama itu, suara langkah kaki laki-laki bersepatu kulit pelan-pelan terdengar dari arah jalan. Pak Surya datang, dengan jaket yang sama, senyum yang tak banyak berubah, dan mata yang makin terlihat kelelahan tapi tetap hangat. Sesuai janji, ucapnya singkat sambil duduk di kursi rotan. Dan saya siapkan kopi yang lebih pahit, balas Dian, menyodorkan satu cangkir. Bagus, kata Pak Surya sambil tertawa kecil. Supaya kita sadar, hidup ini memang pahit, tapi jadi ringan karena dibagi berdua. Keduanya duduk. Hujan belum turun malam itu, tapi angin malam cukup kencang. Bulu-bulu halus di lengan Dian berdiri, tapi bukan karena dingin saja, karena cerita malam ini akan membuka luka yang belum pernah ia tunjukkan pada siapapun. Bu Dian, ya Pak, saya terus berpikir sejak malam kemarin, kenapa harus jam 11 malam? Kenapa bukan pukul 9 atau 10? Dian terdiam. Sorot matanya sedikit berubah, senyumnya menipis, dan tatapannya menjauh ke kegelapan pekarangan. Itu jam keramat, Pak. Pak Surya mengernyit. Maksudnya? Itu waktu terakhir saya melihat wajah suami saya dalam keadaan hidup. Suara jangkrik seolah berhenti. Malam tiba-tiba terasa lebih pekat. Dia meninggal dalam tugas, Pak. Dapat panggilan mendadak pukul 9 malam. Harus ikut penggerebekan narkoba di perbatasan kota. Pukul 10:40, saya dapat telepon dari rekan kerjanya. Bilang, dia terluka. Tapi saya tahu dari nada suaranya, itu bukan sekadar luka. Dian menarik napas panjang. Jemarinya menggenggam cangkir, seolah butuh pegangan. Saya buru-buru ke rumah sakit, tapi saya terlambat 3 menit. Dokter bilang, dia meninggal pukul 22.57, 3 menit sebelum jam 11. Pak Surya tak berkata apa-apa. Ia hanya menatap perempuan itu, yang kini tampak seperti anak kecil yang kehilangan pelukan ibunya. Sejak saat itu, Pak, jam 11 malam selalu menghantui saya. Bukan karena takut, tapi karena rasa bersalah. Saya merasa, saya harusnya bisa hadir. Saya harusnya bisa menahannya pergi, tapi saya cuma diam di rumah ini. Air mata mengalir pelan di pipi Dian. Ia tak menyekanya, ia biarkan mengalir, karena malam itu ia tidak sedang sendiri. Saya mencoba kuat. Saya kembali bertugas sebulan setelah itu. Saya senyum di kantor. Saya tangani laporan-laporan kecil, tapi setiap jam 11 malam, saya kembali jadi janda yang hancur. Pak Surya meletakkan kopinya. Ia mencondongkan tubuh, lalu berkata pelan, Bu Dian, Anda tidak bersalah. Kehilangan itu tidak pernah mudah, tapi rasa bersalah hanya memperpanjang luka. Dian menatap Pak Surya. Saya iri dengan Bapak. Bapak ditinggalkan karena jabatan. Tapi istri Bapak masih hidup kan? Masih bisa ditelepon. Masih bisa dikirimi pesan. Pak Surya tertawa pendek, getir. Mungkin secara fisik dia masih hidup, tapi percayalah, ditinggalkan saat masih saling mencintai, itu juga sebuah kematian. Hanya saja tidak ada batu nisan. Sunyi kembali turun di antara mereka, tapi bukan sunyi yang dingin, melainkan sunyi yang menyembuhkan. Setiap malam, lanjut Pak Surya, saya mengingat ulang keputusan-keputusan saya yang salah. Saya pikir dengan berkuasa saya bisa bahagiakan orang rumah, tapi ternyata kekuasaan membuat saya lupa pulang. Saya juga lupa pulang, Pak, kata Dian. Tapi Anda selalu di rumah. Iya, tapi saya lupa pulang ke diri saya sendiri. Kalimat itu menghantam dada Pak Surya. Laki-laki itu terdiam. Matanya memerah. Ia menatap perempuan yang duduk di sampingnya itu, bukan sebagai polwan, bukan sebagai janda, tapi sebagai jiwa yang selama ini berjuang dalam diam. Bu Dian, ya? Apa Anda percaya kalau manusia bisa saling menyembuhkan hanya dengan hadir, tanpa harus saling menyentuh? Dian mengangguk pelan. Saya percaya, karena saya sedang mengalaminya. Pak Surya menahan napas sejenak. Ia ingin memegang tangan Dian. Tapi ia tahu, ini bukan waktunya. Bukan malam untuk menyentuh kulit. Ini malam untuk menyentuh luka. Dan membiarkannya terbuka, supaya bisa sembuh. Jam 00,01. Hari telah berganti. Dian berdiri, mengantar Pak Surya sampai pagar. Malam ini lebih tenang, katanya.
Karena Budian tidak lagi sendirian menghadapi jam 11. "Besok, datang lagi?" Pak Surya tersenyum. "Kalau Budian masih mau menyediakan kopi pahitnya?" "Selalu, Pak." Selalu kalimat itu meluncur dari mulut Dian dengan pelan, namun ada sesuatu yang kuat di baliknya, seolah ia sedang menandatangani janji tak tertulis bahwa malam-malam berikutnya tidak akan lagi menjadi tempat bagi Luka untuk diam sendirian. Pak Surya menatap wajah Dian sekali lagi sebelum melangkah pergi malam itu. Tak ada ucapan perpisahan yang rumit, tak ada simbol-simbol manis seperti pelukan atau lambaian tangan. Hanya tatapan yang saling memahami dan senyum kecil yang menyimpan ketenangan. Dan malam itu berakhir tanpa tangisan. Itu kemajuan besar untuk Dian. Keesokan harinya langit kota tampak lebih bersih. Awan-awan tipis menggantung di atas gedung kantor Polres tempat Dian bertugas. Ia terlihat lebih segar. Beberapa rekan polisi bahkan sempat melontarkan pujian. Budian makin semangat sekarang. "Ada apa nih?" Ia hanya tersenyum dan menggeleng. Ia tahu, tidak semua kelegaan harus dijelaskan. Ada kelegaan yang hanya bisa dimengerti oleh hati yang mengalaminya. Malamnya, seperti biasa, ia bersiap lebih awal. Kali ini, ia tak hanya menyiapkan kopi. Ia menambahkan bantal kecil di kursi rotan Pak Surya dan selimut tipis yang biasa ia pakai saat suaminya masih hidup. Jam 22.58. Pak Surya datang, tepat waktu seperti biasanya, tapi wajahnya malam itu tampak lebih lelah dari biasa. Wajah seorang lelaki yang sepanjang hari berbicara soal janji-janji politik, namun di malam hari hanya ingin menjadi manusia biasa. "Kopi malam ini masih pahit?" tanyanya sambil duduk. "Lebih pahit, tapi ada sedikit kayu manis," jawab Dian sambil tersenyum. "Ah, kombinasi yang menarik. Seperti hidup ya, Budian. Pahit. Tapi kalau kita tahu cara menghadapinya, bisa jadi kenangan yang hangat." Mereka duduk lebih dekat malam itu, tak disengaja, mungkin karena angin malam lebih dingin, mungkin karena mereka mulai saling terbiasa, mungkin juga karena sunyi tidak lagi cukup bagi mereka, ada kebutuhan baru yang tumbuh perlahan, kehadiran fisik. "Saya sering bertanya, Pak," ujar Dian pelan. "Tentang apa? Apakah orang yang sudah terluka bisa mencintai lagi? Bukan mencintai dengan rasa kasihan, tapi dengan keberanian." Pak Surya tak langsung menjawab. Ia menatap ke depan, ke kegelapan halaman, lalu berkata, "Saya tidak tahu jawabannya, Budian, tapi saya tahu satu hal, luka memang tidak bisa dihapus, tapi jika dibagi, luka itu jadi lebih ringan." Suasana mulai hening. Kopi mereka sudah tinggal separuh, uapnya masih mengepul, tapi tak sepanas tadi. Saat itu, angin tiba-tiba bertiup lebih kencang. Pak Surya menggigil sedikit. Tanpa pikir panjang, Dian meraih selimut kecil yang ia letakkan di samping, lalu menyampirkannya ke bahu Pak Surya. Tangan mereka bersentuhan. Seketika waktu seperti berhenti. Keduanya kaget, tapi tak menarik tangannya. Sentuhan itu tidak sengaja, tapi tidak juga ditolak. Hangat, sederhana, dan penuh rasa yang tertahan. Dian menarik tangannya pelan. Ia sedikit canggung. "Maaf, saya hanya takut Bapak masuk angin." Pak Surya menoleh padanya. Tatapannya tidak menggoda, tidak menghakimi, hanya memahami. "Terima kasih sudah memanusiakan saya, Budian." Kalimat itu menghentak dada Dian. Ia menunduk. Air matanya nyaris jatuh, tapi ia tahan. "Banyak orang memandang saya hanya dari jabatan, dari berita, dari rapat. Tapi malam-malam seperti ini, saya merasa jadi diri sendiri. Saya bisa lelah tanpa harus terlihat kuat." Dian hanya diam. Ia mengerti, karena ia pun merasa sama. Ia lelah menjadi kuat di hadapan orang lain. Ia ingin lelah dan tetap diterima. Dan malam-malam bersama Pak Surya memberikan itu. Mereka berbincang pelan setelahnya. Tentang masa kecil, tentang makanan kesukaan, tentang bunga yang dulu tumbuh di halaman sekolah. Tak terasa, jam menunjukkan 00.17. "Sudah malam, Pak. Besok pasti Bapak sibuk lagi," ucap Dian. "Besok saya cuma ingin istirahat. Kalau boleh, saya istirahatnya di sini." Dian terdiam. Ucapan itu tidak menggoda, tidak frontal, tapi syarat makna. Ia tahu, Pak Surya tidak sedang minta izin untuk menginap. Ia hanya ingin mengatakan bahwa rumah ini telah menjadi tempat ia merasa pulang. "Teras ini selalu terbuka, jam berapapun," jawab Dian akhirnya. Pak Surya berdiri,
ia berjalan ke pagar, tapi sebelum benar-benar keluar, ia menoleh dan berkata, "Kalau tidak keberatan, boleh saya bawa pulang selimut ini? Biar saya ingat bahwa malam bisa jadi tempat pulang, bukan cuma tempat melarikan diri." Dian tersenyum meski matanya berkaca-kaca. "Boleh Pak, tapi jangan hilangkan aromanya ya. Itu selimut yang pernah dipakai orang yang paling saya cintai. Sekarang saya akan menjaganya baik-baik." Kalimat itu terucap pelan oleh Pak Surya sambil menggenggam selimut yang diberi oleh Dian. Malam itu terasa berbeda. Tidak lagi seperti malam-malam sebelumnya yang sepi dan hambar. Kini ada bekas kehangatan yang dibawa pulang dalam bentuk selimut tipis dan dalam bentuk hati yang mulai berubah arah. Keesokan paginya, sinar matahari menyusup melalui jendela rumah dinas tempat Pak Surya menginap. Ia duduk sendirian di ruang tamu, selimut itu masih ada di pangkuannya. Ia menghirup dalam-dalam aroma samar yang melekat di sana. Aroma rumah, aroma kasih sayang, aroma seseorang yang benar-benar peduli, bukan aroma kekuasaan, bukan aroma basa-basi. Hari itu seperti biasa Pak Surya kembali menjalankan kegiatan reses. Namun berbeda dari biasanya, ia menyempatkan diri untuk mengunjungi satu tempat kecil di desa. Sebuah PAUD yang hampir tak terurus karena kekurangan dana. Anak-anak di sana bermain tanpa sepatu, dinding sekolah penuh tambalan, dan guru-gurunya tampak lelah, bukan karena murid, tapi karena realita. Pak Surya terdiam. Wajah-wajah kecil itu mengingatkannya pada sesuatu, atau mungkin pada seseorang. Malamnya, tepat pukul 20.258, ia kembali berjalan menuju rumah Dian. Langkahnya ringan. Di tangannya ada sebuah kantong kertas besar. Dian sudah duduk di teras, seperti biasa. Kali ini, ia mengenakan sweater abu-abu, rambutnya dikuncir sederhana. Di meja, 2 cangkir kopi dan sepiring kecil ubi goreng. "Selamat malam Pak Surya." "Selamat malam Bu Dian, saya bawa oleh-oleh malam ini." "Wah, oleh-oleh apa Pak?" Pak Surya meletakkan kantong itu di meja. Dian membukanya pelan. Di dalamnya ada beberapa set seragam anak-anak, mainan edukatif sederhana, serta beberapa paket makanan kering bergizi. "Untuk PAUD di ujung desa, saya lewat tadi pagi. Tempatnya terlalu sunyi, seperti malam saya sebelum kenal Bu Dian." Dian menatap isi kantong itu, lalu menatap Pak Surya, matanya memerah. "Pak Surya, ini banyak sekali." "Tidak seberapa Bu, saya cuman ingin melakukan sesuatu yang nyata, bukan sekadar bicara di depan kamera. Tapi kenapa harus saya yang menerima dan menyerahkan ini ke pihak PAUD?" Pak Surya menatapnya lembut. "Karena saya ingin orang-orang tahu bahwa cuan tidak selalu datang dari saya. Kadang, cuan datang dari orang yang mampu menyentuh hati, bukan hanya kantong." "Cuan?" Pak Surya tersenyum kecil. "Cuan bisa berarti apa saja Bu Dian. Bisa uang, bisa rasa nyaman, bisa rasa aman. Dan malam-malam saya bersama Ibu memberi saya cuan yang tidak bisa dibeli di Senayan." Dian menunduk. Ia tidak tahu harus menjawab dengan apa, tapi jantungnya berdetak lebih cepat. Ada semacam pengakuan yang tersembunyi dalam kata-kata Pak Surya tanpa harus menyebut kata cinta. Mereka duduk kembali. Hujan rintik turun. Dian merapatkan sweaternya. "Pak Surya, sejak kapan Bapak berubah seperti ini?" "Sejak saya sadar bahwa jabatan tinggi bisa membuat saya lupa caranya memijak bumi. Tapi rumah ini, kopi ini, dan malam jam 11 ini membuat saya jadi manusia lagi. Saya takut Pak." "Takut apa?" "Takut semua ini sementara. Takut saat reses selesai, semua kembali seperti semula. Saya kembali sendiri, teras ini kembali kosong, dan kopi ini hanya tinggal uap." Pak Surya tak langsung menjawab. Ia menatap wajah Dian yang kini tampak rapuh. Lalu dengan suara rendah dan tenang, ia berkata, "Bu Dian, saya tidak datang ke rumah ini karena tidak ada tempat lain. Saya datang karena rumah ini adalah satu-satunya tempat di mana saya merasa pulang. Tapi saya bukan siapa-siapa, Pak. Justru karena itu, karena Ibu tidak meminta apa-apa, saya ingin memberi segalanya." Malam itu, percakapan mereka lebih tenang. Tidak banyak tawa, tapi justru karena itu, makna-maknanya lebih dalam. Seperti sungai yang tak berisik, tapi mengalir dengan pasti. Sebelum pulang, Pak Surya berdiri dan menyodorkan tangan. Dian ragu sesaat, tapi akhirnya ia menyambutnya. Mereka berjabat tangan, hangat, lama, dalam.
Terima kasih, Bu Dian, atas cuan yang tak terlihat, tapi begitu terasa. Malam itu ditutup dengan berjabat tangan, bukan pelukan, bukan pelampiasan rasa, melainkan sentuhan paling dewasa. Tangan yang saling menggenggam tanpa saling menuntut. Dian berdiri di teras, memandangi punggung Pak Surya yang menjauh dalam diam. Ada sesuatu yang tumbuh di hatinya. Bukan hanya kedekatan, tapi ketergantungan emosional. Ia mulai takut bahwa semua yang selama ini membuatnya tenang bisa hilang dalam hitungan hari. Pagi harinya, Dian datang ke kantor lebih awal dari biasanya, tapi ia tidak fokus. Surat-surat menumpuk di mejanya, telepon dari kantor pusat berdering, tapi pikirannya tertahan di satu pertanyaan. Berapa hari lagi Pak Surya akan tinggal di desa ini? Ia tahu masa reses anggota DPR hanya beberapa minggu, dan ini sudah hampir 3 minggu. Ia takut jam 11 malam akan kembali jadi waktu yang paling ia benci. Di sisi lain, Pak Surya duduk sendirian di rumah dinas camat. Di depannya, tergeletak surat undangan rapat paripurna yang akan digelar di Jakarta 3 hari lagi. Ia menatap surat itu lama. Dulu, setiap kali mendapat panggilan seperti ini, ia merasa penting, bangga. Tapi sekarang, ia justru merasa terputus dari sesuatu yang baru mulai hangat. Dari malam jam 11, dari kopi pahit, dari teras yang sederhana tapi penuh kehangatan. Malam itu, hujan kembali turun. Tidak deras, hanya gerimis yang seolah ikut merasakan gundah yang sama. Jam menunjukkan 22.58. Dian duduk di teras rumah. Kopinya diseduh seperti biasa, tapi tangan kirinya gemetar. Ia tahu, ada kemungkinan malam ini adalah malam terakhir Pak Surya datang. Dan benar saja, langkah kaki itu terdengar lebih lambat dari biasanya. Suara ketukan pagar terdengar pelan, seolah menahan beban. Dian membuka pintu, senyumnya mencoba kuat. "Selamat malam, Pak." "Selamat malam, Bu Dian." Mereka duduk, tidak langsung berbicara, hanya duduk. Angin berembus membawa aroma tanah basah. "Saya dapat surat panggilan rapat, Bu, dari Jakarta. Paripurna 3 hari lagi." Dian menunduk, tangannya mencengkeram cangkir kopi. "Berarti, ini malam terakhir kita?" Pak Surya menoleh, mencoba mencari jawaban dari raut wajah perempuan di sebelahnya. Tapi Dian menatap lurus ke depan, menolak menampakkan kesedihannya. "Saya belum tahu," kata Pak Surya akhirnya. "Apa yang belum tahu, Pak? Apakah saya akan kembali ke Jakarta atau tetap tinggal di sini?" "Itu pilihan besar, Pak." "Ya, tapi akhir-akhir ini saya berpikir mungkin saya lelah terus pulang ke rumah besar yang kosong. Lebih nyaman duduk di teras kecil dengan kopi pahit dan seseorang yang mendengarkan." Dian menarik napas dalam-dalam. Ia tidak tahu harus senang atau sedih mendengar itu. Tapi Bapak punya tanggung jawab besar di Jakarta. Bangsa menunggu, bangsa bisa menunggu. Tapi saya tidak yakin hati saya bisa menunggu lebih lama untuk merasa hidup kembali. Kalimat itu membungkam segalanya. Saya tidak mau jadi alasan Bapak meninggalkan sesuatu yang penting. "Bu Dian, apa Ibu tahu apa yang lebih penting dari tanggung jawab?" "Apa?" "Kesadaran bahwa hidup terlalu pendek untuk dihabiskan tanpa kejujuran. Dan jujur saja, saya sudah terlalu lama pura-pura kuat." Dian menunduk, air matanya jatuh, kali ini tanpa ia tahan. "Saya takut, Pak." "Takut apa?" "Takut berharap. Takut kehilangan lagi. Saya baru saja belajar merasa nyaman. Dan saya tidak tahu bagaimana caranya kalau nanti malam-malam kembali jadi milik saya sendirian." Pak Surya mendekat. Ia tak menyentuh, tak memeluk, hanya duduk lebih dekat. "Saya tidak datang ke sini untuk membuat Ibu berharap. Saya datang untuk membuktikan bahwa kehadiran tidak harus sementara." "Lalu, apa yang akan Bapak lakukan?" "Saya ingin bicara pada pimpinan saya, minta ditugaskan ke daerah, pindah dapil. Mungkin bukan lagi jadi orang penting, tapi setidaknya jadi orang yang benar-benar hadir untuk seseorang yang saya hormati." Dian terdiam, lalu mengangkat wajahnya yang basah. "Bapak yakin?" "Saya sudah terlalu lama yakin pada hal yang salah. Sekarang, biarkan saya mencoba yakin pada yang benar."
Malam itu, mereka duduk lebih lama dari biasanya. Hujan turun lebih deras, tapi mereka tidak bergeming. Mereka bicara tentang masa depan, tentang kemungkinan membuka perpustakaan kecil di desa, tentang membangun program literasi, tentang anak-anak, tentang harapan, tentang hidup yang bukan lagi tentang diri sendiri. Jam menunjukkan 1:02. Pak Surya berdiri, menghela napas panjang. "Saya pamit dulu, Bu, tapi saya janji." Dian menoleh. "Janji apa, Pak?" "Kalau semuanya berjalan lancar, minggu depan saya tidak hanya datang jam 11 malam. Lalu, saya akan datang pagi, siang, malam, bukan sebagai tamu, tapi sebagai bagian dari rumah ini." Kalimat itu mengendap lama di hati Dian. Malam itu ia tidur dengan perasaan hangat, dan untuk pertama kalinya sejak kepergian suaminya, ia bermimpi bahagia. Tentang meja makan sederhana dengan 2 cangkir kopi, tawa kecil, dan kehadiran yang utuh. Tapi pagi tak selalu meneruskan mimpi. Kadang pagi datang membawa kenyataan yang tak terduga. Keesokan harinya, desa yang biasanya tenang mulai ramai. Bukan karena pasar atau acara kenduri, melainkan karena satu hal, berita yang menyebar cepat di media sosial dan grup WhatsApp warga. Judulnya besar, "Anggota DPR ditemukan rutin menginap di rumah seorang polwan janda, ada apa?" Disertai dengan 2 foto buram. Satu menunjukkan Pak Surya keluar dari rumah Dian pada dini hari, satu lagi menampilkan Dian berdiri di depan teras rumah dengan secangkir kopi di tangannya. Dian membeku saat membaca berita itu. Tangannya gemetar. Kopi yang baru ia seduh hampir tumpah. Siapa yang memotret ini? Batinnya bergetar. Tak butuh waktu lama, pesan-pesan mulai masuk ke ponselnya. Ada dari rekan kerja, dari atasan, dari tetangga, bahkan dari orang yang tidak ia kenal. "Mbak, beneran ya itu Pak Surya tiap malam ke rumah? Kok bisa, Mbak? Apa nggak malu jadi omongan satu kampung? Hati-hati, nama baik institusi bisa rusak gara-gara hal begini." Dian menutup ponselnya. Ia terduduk di kursi, matanya mulai basah, seluruh tubuhnya terasa dingin. Di waktu yang hampir sama, Pak Surya tengah berada di balai desa, berdiskusi dengan beberapa tokoh masyarakat soal program pengadaan buku bacaan. Tapi rapat itu tak berjalan mulus. Salah satu tokoh desa, yang selama ini dikenal keras dan konservatif, angkat suara. "Maaf Pak, sebelum bicara soal pendidikan kami ingin kejelasan, apakah benar Bapak memiliki hubungan khusus dengan salah satu anggota Polres yang tinggal di sini?" Semua mata menoleh ke Pak Surya. Ia terdiam, tapi wajahnya tetap tenang. "Saya tidak akan menyangkal, saya memang menjalin hubungan yang baik dengan Bu Dian, tapi bukan seperti yang kalian pikirkan. Bapak tahu, masyarakat kita sensitif terhadap hal-hal seperti ini." "Yang sensitif bukan masyarakatnya, tapi prasangkanya," ujar Pak Surya tegas. "Saya tidak melakukan pelanggaran hukum, saya tidak merusak rumah tangga siapapun, saya hanya duduk di sebuah teras dengan seseorang yang hatinya sedang belajar percaya lagi pada dunia." Sunyi. Ruangan itu membeku. "Jika kalian pikir itu salah, maka biarlah saya berdiri di sisi yang salah, asalkan saya tidak berdusta pada hati saya sendiri." Usai rapat, Pak Surya langsung berjalan menuju rumah Dian. Jam baru menunjukkan pukul 16.00. Belum malam, belum waktunya kopi. Tapi ia tak bisa menunggu. Dian membukakan pintu dengan wajah murung. Matanya sembab, tapi tidak menghindar. "Bapak sudah baca beritanya?" "Sudah." "Ini kesalahan saya. Saya yang tidak jaga jarak. Saya terlalu nyaman." Pak Surya masuk ke dalam. Untuk pertama kalinya, mereka duduk di ruang tamu, bukan di teras. "Bu Dian, saya tidak menyesal datang ke rumah ini. Saya hanya menyesal tidak datang lebih cepat, sebelum Ibu terluka lagi karena dunia." "Bapak tidak mengerti, saya ini anggota Polri. Integritas saya dipertaruhkan. Saya bisa diperiksa, saya bisa dicopot. Kalau begitu, saya akan bicara terbuka. Saya akan lindungi Ibu. Saya akan akui hubungan ini jika perlu, tapi kita belum punya hubungan, Pak." "Lalu apa yang kita lakukan selama ini?" "Kita saling mengisi malam kosong, saling menyembuhkan. Tapi apakah itu cukup kuat untuk dibawa ke hadapan publik?" Pak Surya menarik napas panjang. "Bu Dian, saya akan pulang ke Jakarta besok. Tapi sebelum saya pergi,
saya ingin bertanya satu hal." Dian menunduk. "Apakah setelah semua ini, Ibu masih ingin saya kembali ke rumah ini suatu hari nanti?" Dian diam cukup lama, suaranya lirih, nyaris tenggelam. "Kalau Bapak kembali, saya akan tunggu. Dengan kopi yang sama, dengan teras yang sama, tapi dengan hati yang jauh lebih kuat." Keesokan harinya, berita baru muncul. Kali ini, bukan dari jurnalis anonim, tapi dari akun resmi Pak Surya sendiri. "Saya, Surya Purnama, anggota DPR RI, ingin menyampaikan secara terbuka bahwa saya menjalin hubungan baik dengan Bribtu Dian Maharani, anggota Polwan yang saya temui selama masa reses di salah satu desa. Tidak ada pelanggaran hukum, tidak ada skandal, hanya dua manusia dewasa yang saling menghargai dan saling menguatkan. Jika cinta yang tulus harus diperkarakan hanya karena status, maka saya siap berdiri di garis terdepan, bukan untuk membela diri, tapi untuk membela seseorang yang membuat saya merasa menjadi manusia kembali." Dian membaca unggahan itu sambil menahan napas. Di kolom komentar, ratusan dukungan mengalir. Dari rakyat biasa, dari janda-janda yang merasa dilihat, dari polisi perempuan yang merasa diwakili. Dan malam itu, walau Pak Surya tidak datang, Dian tetap menyeduh 2 cangkir kopi. Satu untuk dirinya, satu untuk harapan. Hujan turun lebih deras malam itu. Angin mendesak daun-daun pohon jambu di samping rumah Dian, menggugurkan beberapa bunga yang baru tumbuh. Suara rintik hujan menyatu dengan detak jam dinding yang bergerak pelan menuju jam 11 malam. Cangkir kopi di hadapannya mengepul, tapi tak disentuh. Di kursi seberangnya, kosong, tapi tidak sunyi, karena hatinya sedang penuh dengan sesuatu yang baru, keyakinan bahwa ia tidak sendiri lagi, meski tubuh orang yang ia tunggu belum juga muncul. Sementara itu, di dalam sebuah ruang rapat di gedung DPR, Pak Surya duduk di barisan paling belakang. Ia mengenakan jas gelap yang rapi, tapi wajahnya tak menunjukkan gairah politik seperti biasanya. Di depannya, agenda sidang paripurna dibacakan. Ia mendengarkan, tapi pikirannya melayang ke arah sebuah teras kecil di desa, ke arah 2 cangkir kopi pahit, ke arah seorang perempuan yang diam-diam mengubah hidupnya lebih dari jabatan apapun. Saat rapat usai, seorang rekan politikus menepuk bahunya. "Hebat kau, Surya, masih sempat urusan cinta di tengah kesibukan." Pak Surya tersenyum tipis. "Ini bukan soal cinta, bro. Ini soal pulang. Dan saya sudah terlalu lama hidup tanpa tahu kemana harus pulang." Hari berganti. Dian kembali ke rutinitasnya. Kini ia lebih banyak diam, lebih berhati-hati, dan lebih tegar. Sorot mata masyarakat padanya belum sepenuhnya hilang. Tapi komentar-komentar sinis perlahan tergantikan oleh rasa penasaran, dan kemudian oleh simpati. "Bu Dian masih setia bikin kopi jam 11 malam?" tanya salah satu tetangganya dengan nada lembut. Dian tersenyum. "Iya, soalnya bukan kopi biasa, ini kopi penunggu." Mereka tertawa kecil, dan dalam hati Dian tahu, orang mulai melihatnya sebagai manusia, bukan gosip. Sampai pada suatu malam, tepat jam 22.57, Dian membuka pintu terasnya seperti biasa, lalu duduk sambil menyelimuti kakinya. Angin dingin, langit mendung, tak ada langkah kaki, tapi kemudian suara motor terdengar dari kejauhan. Dian mendongak, detak jantungnya mempercepat. Ia berdiri, memandang ke ujung jalan, dan di sana, Pak Surya datang, tanpa jas, tanpa mobil dinas, hanya dengan jaket lamanya dan tas ransel di punggungnya. Dian menatapnya tak percaya, tangannya refleks menutup mulut, air matanya tumpah tanpa aba-aba. "Pak, kenapa datang lagi?" Pak Surya menaruh tasnya di tanah, lalu mendekat. Ia menatap Dian lama, lalu menjawab pelan, "Karena saya tidak kuat menunggu pagi. Karena kalau saya datang siang hari, kopi ibu sudah dingin." Dian tertawa sambil menangis. "Jadi, Bapak pulang?" "Iya, Bu Dian. Kali ini benar-benar pulang. Saya sudah mengajukan pengunduran diri sebagai anggota DPR." Dian terkejut. "Apa? Bapak? Kenapa?" "Karena saya sadar, saya tidak ingin dikenang sebagai orang yang punya suara di gedung megah, tapi tidak punya siapa-siapa di rumahnya sendiri. Tapi Bapak bisa memperjuangkan banyak hal di sana."
Saya tahu, tapi di sini, saya bisa memperjuangkan satu hal yang lebih penting. Dian menatapnya, menahan napas. Apa itu, Pak? Ibu. Malam itu mereka tidak banyak bicara. Tidak butuh, karena semuanya sudah jelas. Pak Surya duduk di kursi lamanya, Dian duduk di sampingnya. Tak berjarak seperti dulu, cangkir kopi tersisa hangat, tangan mereka bertemu, bukan lagi secara tidak sengaja, tapi karena ingin. Dan untuk pertama kalinya bukan hanya teras itu yang hangat, tapi juga hati mereka berdua. Beberapa minggu kemudian, suasana desa kembali berubah. Kali ini bukan karena gosip, melainkan karena rumah Dian direnovasi. Di sebelah terasnya yang lama, dibangun ruang kecil, bukan untuk tamu, tapi untuk perpustakaan anak desa. Dan di dinding ruang tamu, terpajang sebuah foto. Pak Surya dan Dian sedang menyiram tanaman bersama. Di bawah foto itu ada tulisan kecil. Teras ini dulu sunyi, tapi kini jadi tempat kami belajar saling tumbuh. Terima kasih telah menonton video kami, selamat datang di video selanjutnya.